Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas indeks harga atau price index. Indeks harga ini gunanya adalah untuk melihat perkembangan harga-harga suatu komoditas dibandingkan dengan harga pada tahun tertentu atau disebut namanya tahun dasar. Tahun dasar itu tahun yang dipakai sebagai pembanding. Ya, tahun dasar dipilih tahunnya itu normal, artinya pada tahun itu tidak terjadi gejolak harga dan tahunnya yang dipilih tidak terlalu jauh dari tahun yang dibandingkan. Itu adalah syarat dari tahun dasar. Ada banyak cara untuk menghitung indeks harga. Ya. Yang paling sederhana disebut namanya indeks harga sederhana. Hanya membandingkan harga pada tahun ke T dibandingkan dengan harga pada tahun dasar. Ya. Jadi kalau IT itu indeks harga pada tahun ke T, maka diperoleh dari hasil bagi harga pada tahun ke T dibagi harga pada tahun dasar dikali 100. Nggak usah dinyatakan dalam persen. Sebagai gambaran, misalnya diketahui harga suatu komoditas ya, itu dari tahun 2012 hingga tahun 2020 adalah seperti ini. Kalau kita ingin menghitung indeks harganya dengan tahun dasar 2012, ya, maka ini kalau mau cepat ngitungnya, kita mau pakai Excel aja ya. Coba kita pakai Excel. Tahun dasar ya, ini tahun dasarnya tahun 2000. Jadi indeks harganya adalah harga-harga tahun 2013 hingga tahun 2019 dibandingkan terhadap harga tahun 2012. Hitung harga indeks harga tahun 2012 sendiri ya dibagi dirinya sendiri. Jadi tahun 2000 ini tahun 2012 ya dibagi harga dia sendiri ya. Karena pembaginya nanti adalah tahun 2012, maka ini kita kunci ya pakai F4 dikali 100 kali 100 ya. Nah, ini jadi tahun 2012 indeksnya adalah 100. Untuk menghitung indeks-indeks yang harga tahun yang lain-lainnya ya tinggal kita copy saja. Kita copy, ya ini hasilnya. Jadi ini hasilnya adalah 375 dibagi 350 kali 100. Nah ini 400 dibagi 350 dibagi 100 dan seterusnya hingga 700 dibagi 350 dibagi 100. Ini memaknainya misalnya tahun 2014 indeksnya 114 itu harga di tahun 2014 itu adalah 14% lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga pada tahun 2012. Harga pada tahun 2019 ini 2 kali lipatnya harga pada tahun 2012. Ini adalah indeks harga sederhana. Mbak, kalau kita buat lagi misalnya kita kembalikan lagi. Oke, sekarang kalau misalnya pengen merubah tahun dasar. Kalau tadinya tahun dasarnya tahun 2012, misalnya ya, kita pengen lagi membuat tahun dasarnya menjadi katakanlah tahun 2015. Jadi nanti tahun 2015 sama dengan 100 ya. Ya, tahun 2012 sama dengan 100, maka cara ngitungnya kalau kita kembalikan ke Excel supaya cepat ngitungnya. Misalnya perubahan dasarnya, misalnya ini tahun. Oke, ini apa namanya? Kita misalnya ya, kita copy value-nya saja, value-nya. Oke, nah, ya, itu indeksnya. Misalnya harganya tidak diketahui. Misalnya ya, harganya tidak diketahui. Oh, berarti indeksnya, indeks yang baru, ini yang atas indeks lama. Ya, ini indeks baru.
Indeks yang baru, misalnya indeks yang baru nanti adalah bahwa tahun 2014 sama dengan 100 misalnya. Gitu ya. Maka indeks yang baru itu adalah dibagi indeks-indeks pada semua tahun ini dibagi indeks pada tahun 2014 nih ya. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan jadi 2012 dibagi tahun 2014. 2014 ya. Nah, oke, dikunci dikali 100. Ya, kita copy, kita paste. Nah, ini indeks yang baru. Sorry ya, ini tempatnya yang salah ya, harusnya di atas. Ini sini ya, paste spesial. Dia di sini. Nanti paste tempatnya di atasnya ya. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan bisa jadi indeks harganya itu adalah tahun apa namanya? Ini tahun rata-ratanya ya. Jadi kalau indeks harganya adalah tahun rata-rata, misalnya ini ya, indeks harga tahun rata-rata, misalnya tahun rata-ratanya pengen tahun 2012, 2013. Ya, tinggal pembandingnya itu harga tahun 2012 ditambah harga tahun 2013 dibagi 2. Ya, ini dibagi 2 ini hasilnya gitu ya. Ini yang sederhana, tapi ini jarang dipakai ya. Ya berikutnya adalah sebetulnya komoditas itu kan banyak. Komoditas itu yang dihitung itu ada banyak sebetulnya. Misalnya katakanlah mau ngitung indeks harga beras saja, misalnya ya komoditas beras. Beras itu ada macam-macam, ada beras Setra Ramos, ada beras Cianjur, macam-macam ini. Nah, maka yang tadi indeks harga sederhana itu dikoreksi ya menjadi ukuran yang lebih baik, namanya indeks agregatif sederhana, yaitu agregat dari harga-harga komoditas sejenis. Ya, jadi indeksnya dihitung dari misalnya jumlah harga-harga semua komoditas dibagi pada tahun ketik dibagi jumlah harga-harga pada tahun dasar kali 100. Gitu. Misalnya saja ini ada komoditas ini ya. Kalau ngitung pakai kalkulator agak lama, ya, kita kembalikan ke Excel lagi. Ya, ini Excelnya. Oke. Set ya, baik ya. Misalnya ini indeks agregat ya. Nah, maka ini kita jumlahkan dulu. Tadi kan jumlahnya ya. Kita jumlahkan ya. Sum dari tahun 2000 ini dia untuk komoditas ya, semua komoditas baru kita copy. Kalau misalnya kita mau ngitung indeksnya di mana tahun 2017 sama dengan 100 gitu ya. Maka ini sama dengan ini ya harganya ya ini 2013 maaf 2017 dibagi harga-harga tahun 2017 juga kita kunci ya dengan tekan F4 dikali 100. Ya, maka harganya indeksnya adalah gitu ya. Oke. Ini adalah indeks agregat sederhana. Nah, ini indeks harga itu dikembangkan ya seperti indeks harga gabungan saham itu menggunakan namanya indeks harga agregat terboboti. Jadi indeks agregat terboboti. Oke. Ini indeks agregat terboboti. Ada banyak orang yang mengemukakan pendapat bagaimana menghitung indeks harga itu. Ya, ada indeks harga Las Perez, ada Pase, ada Tropis, Swisser, Marshall, Walls, gitu ya. Ini beberapa mengambil nilai tengahnya. Yang paling berbeda itu adalah Las Perez dan Pase. Yang lainnya nanti kayak apa namanya seperti ambil nilai tengah-tengahnya. Coba nanti kita bahas satu-satu ya. Baik.
Indeks harga Las Perez itu mendasarkan bahwa pembobotnya itu adalah jumlah atau kalau menghitung indeks harganya, berarti pembobotnya adalah kuantiti pada tahun dasar, ya. Ini yang jadikan pembobot. Misalnya, gitu ya, misalnya ini ada, apa namanya, 4 komoditas, ya, dalam 3 tahun itu perkembangan harga dan jumlah yang ditransaksikan itu adalah seperti ini. Maka kalau kita pengen menghitung indeks harga Las Vegas pada tahun 2018, 2019 di mana tahun dasarnya tahun 2017, maka dengan indeks harga Las Vegas kita bisa hitung, kita minta bantuan Excel, ya. Ini Excelnya, bentar. Oke, nah ini ya, indeks harga Las Vegas. Ini rumusnya, berarti kita akan hitung dulu berapa PT kali QT. PT untuk tahun 2000 misalnya ya. Ini yang tahun 2018 ya. PT untuk tahun 2018 dikali Q0 ya. Dikali Q0. Q0-nya pada tahun 2017 Q0-nya. Jadi hasilnya adalah ini ya, ini tahun 2000 PT, sorry P ya, PT tahun 2018 dikali harga pada tahun kuantiti pada tahun 2017. Ya. Nah, ini kita copy ke bawah. Ini A, B, C, D-nya. Oke. Nah, lalu P0-nya ya, ini ya. P0 Q0, P0 Q0-nya. Oke, P0 Q0, Q0-nya. P0-nya adalah yang harga pada tahun 2017 ya dikali kuantiti pada tahun 17 juga. Ya, baru kita copy gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, dengan demikian indeks pada tahun ini lalu dijumlahkan sum itu sum di copy, maaf di blok, ya baru di copy hasilnya. Dengan demikian indeks ya pada tahun 2000 indeks Las Perez pada tahun 2018 ini sama dengan berarti yang tahun PT Q0 dibagi ini dikali 100 kali 100. Sorry. Salah letak ya, sama dengan ini dibagi dikali 100. Oke. Ya, ini indeks Las Perez tahun 2018. Kalau pengen ngitung tahun 2019 sama. Kita hitung PT kita-nya. PT, sorry bukan kita ya. PT kali Q0. Ya. P-nya pada tahun 2018. Dengan 19 dikali Q0-nya tahun 2017. Tuh ya, copy. Oke. Ya, baru dijumlahkan ya. Ini jumlah tadi kan sudah ada, tinggal copy. Kita jumlahkan berarti indeks pada tahun 2000, indeks Las Perez pada tahun 2019 ini sama dengan ya, ini yang PT Q0 dibagi P0 Q0 kali 100. Namanya indeks Las Perez. Nah, ini Las Perez itu mendasarkan pada pembobotnya itu Q0 pada tahun dasar. Beda dengan namanya tropis. Sorry ya, maaf, Las Perez fase maaf ya. Kalau fase itu pembobotnya itu Q tahun berjalan, QT. Kalau tadi Q0, ini QT, gitu ya. Itu bedanya kalau fase. Jadi kita hitung dulu yang pertama,
yang tahun dasar itu P0 KIT ya, KIT. Ini hasilnya P0-nya tahun 2017 ya. P0 ini dikali KIT. Kalau kita pengen hitung tahun 2018 ya tahun 2018. Begitu ya. Ini P0 KIT. Terus baru PT KIT. PT KIT. Di mana PT KIT? Tahun itu tahun 2018. Ini PT-nya gitu ya. Ini PT-nya. KIT-nya ya tahun 2018 juga. Tahun 2018. Nah, ini di copy hasilnya ke bawahnya. Oke, ini hasilnya. Lalu dijumlahkan ya. Kita jumlahkan. Oke. Sum oke, sampai sini. Sorry. Salah letakkan ya. Ini tadi copy aja ya, copy dari sini. Baik. Nah, ini sama dengan sum gitu ya. Sorry. Ini sampai sini tutup dulu, enter. Oke. Kita copy. Oke. Copy. Simpan sini. Dengan demikian, indeks fase pada tahun 2018 adalah dengan ya, ini dibagi pada tahun P0 kita dikali 100. Ini indeks pada tahun 2018. Baik, sekarang kalau misalnya pengen ngitung indeks pada tahun 2019, ya, ini P0 kita-nya, ini P0 kita, ini adalah P0-nya tahun 2017 ya, dikali kita-nya tahun 2019. 2019. Itu. Terus PT kita-nya, PT kita, gitu ya, P-nya tahun 2019 dikali tahun 2019 juga. 2019 ya. Nah, lalu di copy bawahnya. Oke, nah, jumlahnya kita copy aja dari kiri. Oke, ini sama dengan apa? Di copy ya. Di copy. Ya, dengan demikian indeks fase pada tahun 2019 adalah ini PT KIT-nya dibagi P0 KIT ya, dikali 100. Nah, ini beda. Jadi bedanya kalau tadi last beres pembobotnya Q0, sekarang pembobotnya KIT. Nah, ada orang yang ambil jalan tengah antara fase sama last beres, yaitu namanya indeks harga tropis. Jalan tengahnya. Jadi, kalau indeks tropis pada tahun 2018 ini adalah ini kita lihat yang tadi plus beres ya. Kita kurung last beres, yang last beres tahun 2018 itu ini ya, ini last beres. Ditambah ditambah yang fase tahun 2018. Tutup kurung, enter. Nah, ini adalah indeks harga tropis. Ya, antara last beres ditambah fase ya dibagi 2. Gitu ya. Bagaimana indeks harga tahun 2000 indeks harga tropis pada tahun 2019 sama. Berarti ambil yang last beres tahun 2019
ditambah yang fase tahun 2019 ya, dibagi 2. Sorry, yang tadi belum dibagi 2 ya, maaf ya. Ini belum dibagi 2. Belum dibagi 2. Ini adalah indeks harga tropis. Lalu Fisher, ada lagi nih Fisher. Kalau Fisher tidak demikian, Fisher itu akarnya, jadi rata-rata geometrik namanya ya. Harga last period dikali harga fase diakarkan. Jadi ini misalnya tahun 2018 sama kayak tadi, tropis, kalau tropis jumlahnya ini kalinya, gitu ya. Jadi yang last period tahun 2018 dikali yang fase tahun 2018 tutup kurung, akarkan. Akar itu caping setengah. Caping 0,5. Ya, ini hasilnya. Ya, dengan cara yang sama, ini yang indeks harga tahun 2019 bisa dihitung nanti ya. Begitu. Ini adalah kalau ngambil indeks harga Fisher, atau Fisher itu disebut juga namanya indeks harga ideal. Lalu Marshall Edgeworth. Kata Marshall, maka pembobotnya itu adalah jalan tengah antara Q tahun dasar dan Q tahun berjalan. Jadi pembobotnya ini ya, jalan tengah rata-ratanya. Ya, jadi kita hitung misalnya ya, pertama yang tahun dasarnya dulu. Tahun dasarnya adalah P0 dikali gitu kan, Q0 ditambah QT. Tambah QT. Ya, ini hasilnya adalah PT ya, P0 ya. P0-nya ya, sama dengan P0-nya kalau 2017 sebagai tahun dasar, ini P0 dikali jumlah gitu ya, Q0 ditambah QT. Ini Q0 ditambah QT. QT-nya yang kita hitung kan tahun 2018. Oke. Gitu ya. Nah, terus kita hitung yang atas adalah PT kali QT. PT P tahun 2018 dikali jumlah ya Q0, ini Q0 ditambah QT yang tahun 2018. Oke. Kita copy ya. Bukan copy ya, kita pindah. Oke. Ini adalah PT dikali gitu ya. Q0 ditambah QT. Nah, kita copy. Oke, satu lagi. Ya, berarti kita jumlahkan. Ini jumlah berarti sum ya. Oke, disamkan. Ini jumlahnya. Dengan demikian, indeks harga Marshall Edgeworth pada tahun 2018 adalah hanya PT yang dibagi ini tahun berjalannya dibagi tahun dasarnya dikali 100. Ya, ini indeksnya tahun 2018. Gimana kalau kita pengen menghitung? Ya kita hitung dulu. Ya, ini kita copy dulu ya. Oke, misalnya taruh di sini. Sekarang P0 yang kiri ya. Oke. Sama dengan P0. P0-nya 2017 ini. Ya. Ini sorry, dibuka kurung dulu ya. Buka kurung ini ditambah salah. P0-nya dikali buka kurung Q0 tambah QT. Q0-nya 2017, QT-nya 2019. Di mana PT ya, tahun berjalannya berarti sama dengan tahun berjalan 2019 ya.
dikali jumlah Q0, ini Q0 ya, ditambah QT-nya tahun 2019. Itu ya, di copy. Oke. Copy jumlahnya tinggal copy juga dari sini. Copy. Yes. Satu lagi. Dengan demikian indeks harga Marshall Edwards tahun 2019 adalah PT-nya yang kanan ya, dibagi yang kiri tahun dasarnya dikali 100. Oke, ini adalah indeks harga Marshall Edwards. Jadi pembobotnya adalah rata-rata Q0 dan QT, tahun dasar dan tahun berjalan. Yang terakhir adalah pendapatnya Walsh. Kalau Walsh adalah ini rata-rata Q0 dan QT-nya dikalikan lalu diakarkan, itu sebagai pembobotnya. Jadi misalnya kita buat ini ya, yang tahun dasar ya. Ini yang tahun dasarnya. Terus ini yang tahun berjalan. Oke, cepat-cepat aja, ini yang bawah tahun dasar ya. Oke, cara ngitungnya adalah P0, P-nya P tahun 0 2017 dikali ya, akar Q0 kali QT tahun 2019 ya, 18 kita hitung. Karena akar ini pangkat setengah 0,5. Oke. Nah, sekarang yang tahun berjalan PT-nya tahun 2018 dikali akar Q0 dikali QT. QT-nya 2000 akar berarti pangkat setengah. Oke, kita copy. Lalu kita jumlahkan. Sum. Oke. Kita copy ya. Oke, indeksnya berarti indeks harga Walsh tahun 2018 adalah hasil dibagi 2017 kali 100. Oke, itu indeksnya. Oke, untuk yang tahun 2019 misalnya ya, ini yang dasarnya, yang berjalannya. Oke, sama saja, dasarnya adalah P0 ini dikali akar Q0 PT. Q0-nya 2017 ya, dikali QT-nya 2019. Akar berarti pangkat setengah. Yang tahun berjalan berarti T tahun 2019 dikali akar ini Q0 dikali QT-nya tahun 2019. Oke, kita copy hasilnya ya. Nah, ya, ini jumlahnya. Oke. Oh, berarti indeks harga Walsh tahun 2019 adalah ya sama dengan ini dibagi kali 100. Ya, ada yang salah, coba cek salah. Ada yang salah nggak? Oke, yang berjalan. Oh, sorry, ini belum diakarkan ya.
Ada kesalahannya di sini ya, hati-hatinya di sini, 0,5. Oke. Iya, ini hasilnya ya. Oke, itu adalah cara menghitung indeks harga agregatif sederhana, maaf, agregatif terboboti dari beberapa pendapat orang, dari mulai Laspires, Pace, Tropis, ya, Fisher, Marshall Edwards, dan Walls. Ya, demikian kira-kira yang bisa dibahas hari ini tentang indeks harga. Selamat mencoba, ya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih.